Ketika Korea Utara meluncurkan percobaan roketnya ke arah Jepang kemarin, dunia intelijen pertahanan internasional menjadi ramai. Kita tahu Jepang negara yang paling gencar melakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia sebagai pernyataan Jepang anti-Rusia. Jepang punya sejarah panjang yang memang tidak suka Rusia. Dan kita tahu, Korea Utara pemerintahannya bisa berjalan panjang karena dua negara membuat Korea Utara sebagai benteng atas sekutu. Negara yang itu adalah Rusia dan Tiongkok, keduanya memelihara Korea Utara. Begini-begini, kita jabarkan tentang rencana Ukraina mau jadi member NATO itu ibarat, negara Meksiko menjadi anggota obor Tiongkok atau Meksiko gabung dengan Rusia dalam fakta militer. Pasti Meksiko diinvasi oleh Amerika, karena Meksiko adalah pagar atau benteng Amerika dari selatan. Ketika Putin mengatakan akan meluncurkan nuklir sebagai deterrence atau faktor penggentar, sesaat setelah pernyataan itu meluncurlah roket ke arah Jepang di sisi timur semenanjung Korea dengan mengatakan uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara. Padahal itulah deterrence factor atau kode keras, don't mess around with Rusia, wahai Jepang. Kata-kata tersebut keluar lewat Korea Utara, dititip oleh Rusia. Semakin menarik ini perang Ukraina karena Rusia main dua kaki dengan cantik, sisi Eropa Timur dan sisi semenanjung Korea. Di sisi Natuna Utara, kayaknya dapat dipastikan Tiongkok saat ini sedang memanaskan engine perangnya di sana. Kapan ini menjadi bencana dunia? Kita sudah mengatakan jauh-jauh hari sejak tahun 2019. Di mana Menteri Keuangan kita Han sama, dia juga kita mengatakan, ubah strategi ekonomi bernegaranya, karena ini bukan masa dunia dalam ekonomi normal ini dalam war, maka ekonomi dan strategi bernegaranya harus berbasis warfare. Awalnya perang dagang, kemudian perang petrol dan komoditi, lalu perang biologi, kemudian perang cuaca, dan kita ingatkan selalu, di awalnya perang dagang di akhirnya perang militer, sudah siapkah kita? Indonesia maksudnya sudah siapkah? Video dan pesan itu banyak dan telah menyebar ditonton banyak orang, namun banyak yang skeptis, siapa itu Bos Menko berani-beraninya menantang pakar ekonomi dan pakar pertahanan negeri Wakanda yang sangat mumpuni? Ya bukan siapa-siapa om, Bos Men mah wong bodoh ngaku pinter. Hanya ada sedikit informasi ya kita bagi ke masyarakat biar masyarakat yang menilai, apakah benar akan ada perang militer, apakah benar akan minyak mentah ke $100? Apakah benar BBM akan naik, listrik akan naik, harga pangan naik? Mending harga naik, kalau ternyata stok nggak ada, karena dunia perang, semua negara nyetok buat rakyatnya. Wakanda adalah negara yang dibuat supaya jadi negara impor dengan rendahnya produksi. Maka sekarang banyak stok tidak ada, bukan hanya mahal. Tapi ya sudah, semua sudah terjadi. Ada dua analisa besar saat ini. Akankah Perang Dunia Ketiga terjadi di mana blok Rusia, mantan Soviet, ditambah Tiongkok dan Korea Utara plus kemungkinan Wakanda di satu sisi, kemudian di sisi lawan, Eropa Barat, NATO Amerika plus sekutu Amerika? Analisa pertama, kalau Ukraina didiamkan diambil Rusia, oleh NATO dan Amerika, dikasih ke Rusia Ukraina. Dilanjutkan dengan perang diplomasi, maka selesai, tidak ada Perang Dunia Ketiga. Analisa kedua, Amerika, Sekutu, NATO dan Eropa Barat menyiapkan tentaranya di battleground atau perang darat dalam jumlah besar seperti di Normandy di tahun 1942, seperti di Saudi di tahun 1990 akhir, kemudian mencoba membebaskan Ukraina maka Perang Dunia Ketiga bisa terjadi. Perang Dunia Ketiga akan terjadi karena ketika NATO membangun kekuatan di Eropa Timur atau Barat untuk masuk ke Ukraina, maka di sisi timur, di Indo-Pasifik, Korea Utara bergerak nakal ke Jepang dan Korea Selatan lalu Tiongkok pasti masuk ke Taiwan. Amerika pecah konsentrasinya. Hal terburuk, di semua posisi, Amerika dan sekutunya kalah. Maka dunia punya New World Order baru, Rusia-Tiongkok. Ini sebuah peluang game changing kalau Wakanda di bawah New Mind, karena pasti memilih membangun kekuatan nasional dengan printing money kemudian membangun secepat kilat kekuatan nasional berbasis mineral, rempah dan raja maritim kuasai Selat Nusantara, tagar peace.